شفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Syifa Buana Lestari, yang terhormat Kepala Sekolah Mahat Asyifa, dan yang terhormat kepada tokoh masyarakat sekaligus pembina yayasan, dan yang terhormat kepada para staf dan dewan guru Mahat Asyifa, dan yang terhormat kepada para hadirin Bapak, Ibu atau wali santri Mahat Asyifa, dan yang terhormat kepada seluruh santri dan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Baiklah, para tamu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikutnya yaitu adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Wisuda. Berikutnya berikutnya tausiah dari kaum muslim. Berikutnya sambutan dari kepala sekolah. Berikutnya sambutan dari Ketua Yayasan Syifa Buana. Berikutnya kata sambutan dari tokoh masyarakat sekaligus pembina yayasan. Susunan acara berikutnya yaitu adalah pembacaan nama wisudawan dan wisudawati. Susunan acara berikutnya yaitu adalah pemanggilan nama santri berprestasi yang menyelesaikan tasmi' 5 juz. Berikutnya adalah pemanggilan nama santri yang mendapatkan beasiswa. Susunan acara berikutnya yaitu adalah ucapan terima kasih dari perwakilan wali santri yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Faiza. Susunan acara berikutnya yaitu adalah ucapan terima kasih dari perwakilan santri yang akan dibawakan oleh Ananda Arkasatya. Susunan acara berikutnya yaitu adalah penutupan dan doa. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi foto bersama santri ikhwan dan akan dilanjut dengan sesi foto bersama santri akhwat. Baiklah, seluruh hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Abdul Syukur. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustadz Abdul Syukur. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Susunan acara berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Wisuda kepada Al-Ustadz Syekh Rizal Pamungkas SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Ustadz Dr. Imam Arif LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Yang saya hormati tokoh masyarakat sekaligus pembina yayasan kita, Yayasan Syifa Buana Lestari, Bapak Abu Lukman Suyatna Hafidhahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati ya pemateri kita, Kak Muslim yang biasa kita sapa, ya Ustadz Suhandis Hafidhahullah Ta'ala, serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga kami banggakan, dan juga para santri santriwati yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku panitia, ketua panitia pelaksana wisuda, sangat-sangat berterima kasih kepada support dari Bapak Ibu semua sehingga acara wisuda yang dilaksanakan pada 22 Juni 2023 terlaksana dengan baik. Ya, kami ucapkan terima kasih, barakallahu fikum. Dan teruntuk Ananda yang saya cintai dan saya banggakan, ini adalah merupakan akhir daripada jenjang pendidikan antum di kesetaraan SMP. Masih ada tahapan berikutnya yang harus antum semua atau antuna semua raih, ya, dimana masih banyak perjalanan-perjalanan antum dan antuna, ya. Pesan baik itu dari guru maupun dari orang tua, mohon diperhatikan, diresapi, karena ad-dinu an-nasihah, agama itu bagian daripada nasihat, ya. Kemudian antum dan antuna semua tidaklah cukup di SMP saja, ya. Nanti akan melanjutkan di jenjang berikutnya, di jenjang yang lebih tinggi, yaitu kesetaraan SMA atau di SMA, dan di situ banyak ujian-ujian, godaan-godaan, ya, yang akan antum dapatkan. Apalagi yang melanjutkan di sekolah-sekolah yang notabene apa? Negeri. Disitulah banyak subhat-subhat, banyak godaan-godaan nanti. Mohon antum, apa yang telah antum pelajari di Ma'had Asy-Syifa, apa yang telah antum dapatkan di Ma'had Asy-Syifa, itu diamalkan. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ana berpesan kepada antum semua, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Dan ingat bahwa asas pendidikan kita adalah mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah asas dasar daripada konsep pendidikan kita, adalah tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun antum berada, dimanapun antuna berada, anak-anakku sekalian, jangan pernah berpaling daripada Allah. Ya, mungkin itu yang dapat di pertemuan atau kata sambutan yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang telah mensupport kegiatan ini, yang mendukung kegiatan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala balas, ya, dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Jazakumullahu khairan. Demikian dari Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Syahrizal Pamungkas SPD atas nasihatnya. Untuk acara berikutnya itu adalah tausiah dari Kak Muslim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa ba'd. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman wal Islam dan nikmat yang lainnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Syifa Buana Lestari, kemudian Mudir Asy-Syifa Tahfidz School, boarding school, kemudian juga para asatidah Asy-Syifa, para ayah dan bunda yang kami hormati dari wali santri, dan juga yang kita banggakan
santri dan santriwati Asy-Syifa Boarding School, Mahat Asy-Syifa, Bekasi. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang luar biasa, Baitul Quran. Baitul Quran Museum di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, untuk mengikuti menyaksikan acara wisuda Mahat Tahfidz Quran Asy-Syifa yang akan mewisuda para penghafal Quran, Masya Allah, para hufad, para tulabul ilmi, yang mana insya Allah menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini dan agama Islam. Semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Kita mulai acara ini dengan pembacaan tilawatil Quran. Yang hadir para penghafal Quran, orang tua yang mendidik anaknya, dan para ustadz yang mendidik santrinya untuk menghafal Al-Quran. Ini luar biasa. Insya Allah barang siapa atau apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh adalah Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia di antara para Nabi-Nabi dan Rasul. Malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, maka khairum min alfi syahr, lebih baik dari satu malam, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka adalah bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga hamba-hamba Allah, umat Islam yang menghafal Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka mereka adalah menjadi sebaik-baik manusia karena mereka menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkannya. Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para santri, tulabul ilmi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Quran, Allah angkat derajatnya insya Allah. Buat adik-adik nih, Masya Allah, gagah saya lihat nih, pakai siap di wisuda ya, pakai peci, subhanallah. Saya belum pernah wisuda kecuali S1 ya. Sekarang Masya Allah ya, bukan hanya S1 yang di wisuda, TK sudah di wisuda. Luar biasa itu. Ya enggak Pak? Dulu zaman kita wisuda hanya S1 atau S2, S3. Sekarang SMA, SMP, SD, TK. Tapi apakah kita belajar hanya untuk mengejar wisuda? Itu pertanyaannya. Buat adik-adik, buat santri. Apakah kita belajar ilmu, belajar di mahat, belajar di pondok, belajar di sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah atau untuk di wisuda? Bukan itu tujuan utamanya. Ini adalah suatu rangkaian daripada proses belajar mengajar di mahat, khususnya Asy-Syifa ini. Masya Allah. Ini namanya keren, Asy-Syifa. Obat apa? Ikhwan, santri. Asy-Syifa itu obat apa? Bukan madu. Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau salah tolong benerin Ustaz Abdul Syukur. Benar Ustaz ya? Masya Allah, beliau hafidz Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ini syifa, obat, wa rahmah, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Bertambah iman kita,
Bertambah rasa takut kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Surat Al-Anfal ayat 2. Apa artinya? Tolong buat para santri camkan ayat ini. Ketika kita menghafal, mendengar, membaca Quran, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya takut kepada Allah. Dia menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Itu baru namanya hafid Quran, penghafal Quran. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Bagaimana tidak bertambah imannya? Bagaimana tidak bergetar hatinya? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Oleh karena itu, ayah bunda dan adik-adik semua, ayo kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini obat hati dan juga obat yang lainnya. Jadi pesan saya buat adik-adik, terus semangat belajar, jangan jauh dari Al-Quran. Karena barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia dan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Terus belajar. Dan jangan lupa doakan kedua orang tua kalian. Doakan setiap saat. Dan buat ayah bunda bangga punya anak yang belajar Quran. Karena nanti pada hari kiamat, anak-anak yang menghafal Quran akan memberikan mahkota pada hari akhirat kelak buat kedua orang tuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, kemudian menjadi orang tua yang memiliki anak-anak penghafal Quran, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Muslim atas tausiah dan motivasinya. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Syifa Buana kepada Al-Ustadz Dr. Imam Afif LCMA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Yang kami hormati perwakilan dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, yang saya hormati Al-Ustaz Kak Muslim, ya. Yang kami hormati Bapak Bupati Jalan Komodo, bebas-bebas aja kan, Pak RT, Bapak Abu Lukman, Bapak Kepala Sekolah Kesetaraan SMP, Pak Ustadz Khairun, dan segenap guru asatidzah tahfidz asy-syifa. Yang kami hormati para wali santri dan yang kami cintai dan kami banggakan, para santriwan dan santriwati Ma'had Tahfidz Asy-Syifa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Allah mempertemukan kita di tempat yang luar biasa ini. Ini Baitul Quran. Nama tempat ini Baitul Quran. Jadi Museum Al-Quran. Saya kira tepat sekali pengadaan acara perpisahan ini di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para wali santri, a'azaniyallahu wa iyyakum, tidak terasa 3 tahun sudah berlalu. Dan hari ini adalah hari di mana kami yang diberikan amanah untuk mendampingi para santri selama kurang lebih 3 tahun ini melepas secara seremonial para santri ini kembali kepada kedua orang tuanya masing-masing. Tentunya berbagai macam dinamika kepesantrenan atau dinamika belajar dan mengajar itu sudah dilalui oleh kita bersama, baik itu oleh para ustadz dan ustazahnya, baik itu oleh para wali santrinya. Selama kurang lebih 3 tahun kita menjalin hubungan, menjalin kerjasama, saling support, saling memberikan masukan, dan alhamdulillah sampai pada puncaknya di hari ini para santri dan santriwati kita akan menatap masa depan mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita melepas pada tahun ini sekitar 90 santri. Yang kedua, kami pun tidak lupa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tentunya dalam proses membersamai santri berbagai macam kekurangan sangat terlihat oleh kita bersama di berbagai macam sisi. Sebagaimana diketahui bahwa Ma'had ini baru 3 tahun berdiri, 3 tahun lebih ya. Ini tahun keberapa? Tahun keempat kalau tidak salah itu. Tetapi subhanallah, masyarakat memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Ma'had ini. Dan ini kalau bukan Allah yang menggerakkan hati-hati kita, tentunya siapa lagi gitu. Dan perkembangannya cukup pesat sekali ya, Ma'had ini. Total santri sekarang itu hampir 400 orang dalam kurun waktu yang singkat. Ini luar biasa sekali gitu. Kami tidak pernah berpikir untuk sampai ke jumlah yang begitu banyak ini. Dan lagi-lagi ini adalah tantangan, dan tentunya dengan santri yang begitu banyak sekali, berbagai macam kekurangan begitu banyak. Lihat, apakah dari keterbatasan fasilitas, subhanallah, tetapi dari kekurangan itulah kita ambil sebagai cara ambil yang positifnya lah gitu. Akhirnya kita melibatkan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah, masya Allah, banyak di antara masyarakat yang mempersilahkan tempatnya untuk ditempati. Ya, alhamdulillah kita punya keunggulan di situ. Anggap aja keunggulan. Ya, dapat rumah yang bagus ya, alhamdulillah gitu. Ngontrak rumah dapat yang bagus, alhamdulillah. Juga keterbatasan kurikulum, karena kita baru menapak ya kurikulum. Jelas ya,
keterbatasan kurikulum. Bagaimana anak ini mau dikemanakan, anak ini mau dijadikan apa anak ini. Tetapi walhamdulillah kita punya standar bahwa Ma'had Tahfidz Asy-Syifa harus bisa menjadikan anak itu mengikuti Al-Quran, menjadi orang-orang yang berakhlak Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca, bahkan Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dihafalkan, tetapi Al-Quran harus dijadikan sebagai petunjuk. Ini penting. Banyak orang yang memasang target hafalan Al-Quran sebagai sebuah target. Jarang sekali yang memasang target Al-Quran itu harus dijadikan sebagai sebuah nilai bagi peserta didik. Karena inti dari kita membaca atau bahkan kita menghafalkan Al-Quran adalah bagaimana hudan itu, petunjuk itu benar-benar masuk ke dalam jiwa kita masing-masing. Kendala yang terakhir, tentunya kekurangan yang terakhir adalah dari sisi SDM, sumber daya. Dan ini kami akui berbagai macam SDM ini juga penting dan begitu banyak kekurangannya. Ya, apakah dari sisi kompetensi akademiknya ataukah dari sisi berbagai macam. Dan kami walhamdulillah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM para guru dengan mewajibkan ikut ngaji bersama, dengan mentradisikan literasi, tradisi-tradisi literasi, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan kami upayakan sehingga apa yang mereka berikan kepada para santri itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Karena ada istilah faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, dia nggak akan bisa memberikan sesuatu itu. Dia nggak punya sesuatu, bagaimana bisa memberikan sesuatu? Maka kami bekali para guru dengan tentunya dengan berbagai macam khazanah keilmuan, pengetahuan, wawasan, baik itu dari si akademik maupun pedagogiknya, sehingga mereka bisa maksimal untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Pada akhirnya dan yang terakhir ya, kepada anak-anak kami para santri dan santriwati, 3 tahun sudah lewat sudah ya. Mudah-mudahan kalian tetap istiqamah dimanapun kalian berada ya. Dimanapun kalian berada, apakah kalian lanjut di SMA Tahfidz atau kalian lanjut di mana SMA umum, yang paling penting adalah bagaimana kalian menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dimanapun kalian berada. Karena kalau sudah Quran nggak bisa dijadikan sebagai pedoman, maka kalian tengah menggali kuburan kalian sendiri. Dan tidak berpanjang lama, kami ucapkan selamat kepada kalian atas kelulusan kalian. Sebagian dari teman-teman ini Bu, sebagiannya ya, lulus di ujian tahfiz di Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran di tempat ini, di lantai 3. Itu ada khusus ujian ya bagi anak-anak yang memang sudah diyakini kemungkinannya dan mendapatkan sertifikat dari khusus tertanda tangan para pentasih mushaf itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipakai untuk kedepannya ya. Dan ini prestasi yang luar biasa kalau sudah lolos ujian tahfiz di Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf selama kita bersama, dan sekali lagi mohon doanya supaya kita diberikan kekuatan untuk istiqamah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Imam Arif LCMA atas
kata sambutan dan nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu adalah kata sambutan dari tokoh masyarakat sekaligus pembina yayasan kepada Abu Lukman Suyetna. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kepada perwakilan dari Lajnah Pentasih Quran yang kami hormati, kepada Ustaz Imam Arif yang saya muliakan, kepada Mudir SMP dan beserta Dewan Guru, para asatid dan asatijah yang saya hormati, dan kepada ananda para santri semua, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu wali santri yang mana semua kita ini pagi ini Allah takdirkan hadir bertemu berkumpul di tempat ini dalam rangka acara yang diagendakan oleh pihak teman-teman dari pengurus Mahad ataupun yang kelas SMP dalam rangka pelepasan ya. Di sini sebenarnya ada yang dilepas, ada yang tidak dilepas kemungkinan ya. Karena yang dilepas nanti ada yang masih melanjut lagi. Ya, dan kami di posisi di tempat untuk Mahad yang pertama adalah sebenarnya bukan tokoh masyarakat juga bukan, artinya kita hanya sebagian kecil yang ikut andil dalam rangka bagaimana masing-masing kita ini bisa memikul atau melaksanakan apa yang ada di pundak kita masing-masing. Satu sisi sebagai seorang individu tentunya di antara kita dan saya tentunya sebagai seorang bapak dan bapak ibu sekalian juga demikian. Sisi lain kita juga sebagai seorang istri dari istri kita, suami dari istri kita. Sisi lain kita sebagai anggota masyarakat. Dan yang lebih kita tekankan di sini adalah kita bahwa hidup di dunia hanya sebentar dan akhiratlah tempat ataupun rumah kita yang sesungguhnya. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Lukman atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah akan diwakili oleh Al-Ustadz Dean LC. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat kepada hadirin dan hadirat yang sudah hadir di acara akhir sanah ini, pelepasan santri dan santriwati angkatan kedua dari kesetaraan SMP Asy-Syifa Tahfidz School. Langsung saja, ana di sini mewakili Kepala Sekolah Al-Ustadz Khairul Mustafa yang qadarullah masya fa'al tidak bisa hadir, dan beliau menyampaikan salam kepada ayah dan bunda sekalian dan permohonan maaf karena tidak bisa hadir di acara ini. Kemudian ana sebagai kabid kurikulum yang alhamdulillah sudah membersamai anak-anak hampir 3 tahun ini, ingin menyampaikan sedikit saja informasi terkait pencapaian tahfidz yang sudah dicapai oleh ananda angkatan kedua. Sebagaimana yang sudah diketahui Abu dan Umu, bahwasanya di akhir sana, di akhir tahun ketiga kesetaraan SMP, ananda sebelum lulus akan diuji dulu dengan tasmi'. Tasmi' di sini memperdengarkan bacaan Al-Qur'an
secara hafalan 1 juz penuh, bukan sebagaimana PTS dan PAS yang ujiannya sambung ayat. Ya, di sini 1 juz penuh sekali duduk. Dan kemudian dibandingkan tahun lalu, standarnya sudah kita naikkan. Kalau tahun lalu karena angkatan pertama kita bikin minimal 3 juz, yang alhamdulillah banyak yang bisa menyelesaikan. Dan angkatan tahun ini kita naikkan standarnya menjadi 5 juz. Ya, menjadi 5 juz, dan alhamdulillah ya sebagian bisa menunaikannya dengan baik. Secara rinci di sini ikhwan dari 39 santri, di antaranya yang sudah menyetorkan 1 juz sekali duduk ada 4 orang, 2 juz ada 9 orang, 3 juz 4 santri, 4 juz ada 3 santri, 5 juz ya ini minimal sudah ada 9 santri. Di atasnya lagi 6 juz ada 3 santri, 7 juz dan 8 juz ada 1 santri. Dan yang sudah mencapai target sekolah itu ada 2 santri yang telah menyelesaikan 15 juz. Sama seperti tahun lalu. Tahun lalu 15 juz ada 2 orang, Ananda Ashkor dan Ja'far kalau tidak salah. Dan 1 orang lagi 30 juz, Ananda Naufal. Yang itu memang ketika masuk Ashifa baru 2 juz, kurang lebih 2 juz dan selesai 30 juz, walillahilham. Dan alhamdulillah di tahun ini ada yang telah menyelesaikan 20 juz, ya Ananda Sofwan. Barakallahu fikum. Kemudian yang di akhwat ada 4 anak yang menyelesaikan 1 juz, kemudian 5 santriwati untuk 2 juz, 9 santriwati untuk 3 juz. Untuk 4 juz ada 2 santriwati. Kemudian target minimal di sini 5 juz ada 1 santriwati, 6 juz 3 santriwati, 7 juz 2 santriwati, 8 dan 9 juz masing-masing 1 santriwati, 10 dan 11 juz masing-masing 2 santriwati, 12 juz 5 santriwati dan 14 juz 1 orang santriwati. Dan ana sampaikan di sini sebenarnya banyak kendala yang kita hadapi selama 3 tahun berjalannya KBM ini. Di antaranya disampaikan oleh Ustadz Imam tadi bahwasanya semester pertama anak-anak masuk di Ashifa ini full online kalau tidak salah. Kemudian anak ingat sekali pertama kali anak masuk secara online di Zoom pelajaran Durusul Go, kalau anak-anak masih ingat, itu di sekitar bulan Januari 2021, dan kita memutuskan untuk belajar offline di bulan Aprilnya. Jadi kelas 7 benar-benar ngerasain langsung ditalaki dengan ustadz-ustadznya, entah itu mata pelajaran maupun halakoh, itu kurang lebih di bulan April, 2 bulan, kurang lebih hanya 2 bulan. Libur naik ke kelas 8 qadarullah varian Delta. Jadi mau nggak mau online lagi. Jadi banyak sekali kendalanya. Berikut pula perihal kurikulum tahfidz, kita juga sedang peralihan. Ketika kelas 7 mulainya dari awal mushaf, yaitu urutan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Akan tapi di kelas 8 dan 9 kita patenkan, alhamdulillah berjalan sampai tahun depan juga. Kita mulainya dari belakang, yaitu juz 30 sampai dengan 26, kemudian baru dari awal 1 sampai dengan 10, dan itu sedikit banyaknya mempengaruhi pencapaian santri dan santriwati. Ala kulli hal tidak kita jadikan alasan, tetapi tetap insya Allah akan ada evaluasi dari pihak yayasan, dari pihak sekolah juga, untuk semakin tahunnya semakin baik lagi. Maka dari itu kalau misalnya ada Abi dan Umi di sini, ya mungkin adiknya santri dan santriwati yang masih di Ashifa siap-siap aja. Kemungkinan besar tahun angkatan setelah ini itu naik lagi, nggak 5 juz, ya bisa jadi 7 juz bahkan 10 juz. Akhiran dari terselenggaranya prosesi wisuda ini, kami dari pihak sekolah menyampaikan untuk mengembalikan proses tarbiyah ananda yang sudah berjalan 3 tahun ini kepada orang tua masing-masing, dan semoga Allah senantiasa memudahkan dimanapun kita belajar, kita mudah dapat ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan ana mewakili para guru dan staf, mohon maaf kepada ayah dan bunda kalau misalnya ada pelayanan-pelayanan yang mungkin kurang dan perkataan dan lain sebagainya,
kita mohon maaf dan juga mewakili para guru kepada ananda sekalian, mewakili ustadz dan ustadzah, mohon maaf, dan seperti yang disampaikan Ustadz Imam, kita minta doa antum semua, dan Ashifa insya Allah tetap menjadi rumah kalian, dan kita akan konsepkan insya Allah tahun yang akan datang akan ada kajian terbuka. Kalau misalnya ada kajian bahasa Arab untuk umum, kajian ilmu-ilmu alat untuk umum, akidah, membahas satu kitab, datang, jangan sungkan, khususnya bagi yang udah nggak di Ashifa lagi SMA-nya, ya. Kurang lebih seperti itu, dan kita berharap kesuksesan di dunia dan di akhirat untuk ananda semuanya. Ini saja yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dean atas kata sambutannya. Alhamdulillah kita telah sampai di mana acara yang telah kita tunggu-tunggu semua, yaitu pembacaan nama-nama wisudawan dan wisudawati yang akan dibacakan oleh Ustadz Alif. Baiklah, kepada wisudawati dimohon untuk bersiap dan berdiri. Ana mulai dari yang pertama. Ananda Aisyah, total hafalan 12 juz. Juz yang ditasmikan 12 juz dengan nilai predikat Jayyid Jiddan. Silahkan untuk maju. Tapi bisa melihat ke arah kamera. Kemudian ada Ananda Alika Alivia Sutanto, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Aliyah Zaharani Putri, total hafalan 14 juz. Juz yang ditasmikan 14 juz dengan predikat mumtaz. Kemudian selanjutnya ada Alisha Amani Asmaira, total hafalan 5 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian ada Ukhti Anatasya Fania, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat Jayyid. Ananda Ataya Hazal, jumlah hafalan 1 juz. Juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat Jayyid. Kemudian Azizatul Qanitah, total hafalan 7 juz. Juz yang ditasmikan 7 juz dengan predikat mumtaz. Kemudian Dalaika Winata Hidayat, total hafalan 12 juz. Juz yang ditasmikan 12 juz dengan predikat mumtaz. Kemudian ada Ananda Faiza Amira Salsabila, total hafalan 12 juz. Juz yang ditasmikan 12 juz dengan predikat mumtaz. Foto udah. Kemudian ada Ananda Vina Nailatul Izzah dengan total hafalan 12 juz. Juz yang ditasmikan 12 juz, predikat mumtaz. Lanjut Ananda Gaida Azka Nafisah, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan 6 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Hafsah, total hafalan 14 juz. Juz yang ditasmikan 9 juz dengan predikat mumtaz. Kemudian ada Ananda Harithah Al-Yazahwa, total hafalan 11 juz. Juz yang ditasmikan 11 juz dengan predikat mumtaz. Selanjutnya ada Hasna Abdullah Saleh, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat Jayyid. Kemudian ada Haura Asfiya Muzayyana, total hafalan 8 juz. Juz yang ditasmikan 6 juz dengan predikat Jayyid Jiddan.
Ananda Hilwa Salsabila Nur Aini, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian ada Iren Faiha Hasbi, total hafalan 11 juz. Juz yang ditasmikan ada 5 juz dengan predikat Mumtaz. Ananda Isnaini Maulida, total hafalan 8 juz. Juz yang ditasmikan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Kemudian ada Ananda Juana Putri Adityanto, juz yang dihafalkan 7 juz. Kemudian yang ditasmikan ada 7 juz dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya ada Ananda Kesya Dita Syafrilia, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Ananda Kefa Fardiana Lestari, total hafalan 10 juz. Juz yang ditasmikan 10 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian ada Khonsa Fairuz Jinan, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Marcelina Septiani Safitri, total hafalan ada 2 juz. Kemudian ada Ananda Mufida Aini, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan sebanyak 6 juz dengan predikat Mumtaz. Kemudian ada Naila Hanun Kamila, total hafalan 8 juz. Juz yang ditasmikan 8 juz dengan predikat Mumtaz. Ananda Najwa Cahyaning Imanita, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Ananda Naswa Alia Gunawan, total hafalan 1 juz. Kemudian ada Ananda Naura Khalilah Az-Zahra, total hafalan 11 juz yang ditasmikan 11 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian Ananda Nurhanina Rahmah, total hafalan 10 juz. Juz yang ditasmikan 10 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya Ananda Nurul Jamiatul Gina, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat Mumtaz. Selanjutnya Ananda Raya Az-Zahra, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya Ananda Raina Hardiani, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan. Ananda Safarina Kholisa, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Sarah, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat Mumtaz. Ananda Siti Khalisah Syakira, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Suci Maila Sari, total hafalan 1 juz. Juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Zaira Salwa Hafidhah, total hafalan 5 juz. Juz yang ditasmikan 4 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Ananda Salihah,
total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat jayyid jiddan, afwan, dengan predikat mumtaz. Kemudian Ananda Dinda Farah Adriani, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid. Ananda selanjutnya adalah Tanisha Firyal Jainuddin, hafalan 12 juz. Juz yang ditasmikan 12 juz dengan predikat mumtaz. Berikut adalah wisudawati kelas 9 angkatan kedua yang semoga Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu dan hafalannya, bisa mengamalkan segala ilmu yang telah dicapai, yang telah dipahami. Kita lanjutkan sesi ikhwan sama seperti akhwat, diberikan plakat dan juga berkas, kemudian sesi foto. Yang pertama Ananda Abdul Aziz Nasution, total hafalan 2 juz. Kemudian Ananda Abu Zar At-Tabari, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid. Ananda Fatir Aditya Yuri, total hafalan 7 juz. Juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat mumtaz. Arsyad Khairul Pati, juz yang dihafalkan sebanyak 5 juz. Juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat mumtaz. Kemudian kita lanjutkan Ashraf Zaki Sya'ban, total hafalan 3 juz. Juz yang ditasmikan 4 juz dengan predikat jayyid. Ayas Lutfi Yazid, total hafalan 2 juz. Azaria Al-Zena Zulfan, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan sebanyak 2 juz dengan predikat jayyid. Galih Al-Farizi Utomo, total hafalan 4 juz. Juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid jiddan. Genta Sayyid Abdillah, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid. Habib Rizik, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid jiddan. Haidar Yusuf Ahmad Dinejad, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan 6 juz dengan predikat jayyid jiddan. Hamizal Salam, total hafalan 6 juz. Juz yang ditasmikan 6 juz dengan predikat jayyid. Hezira El Azam, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid. Huzaifah Amin, total hafalan 7 juz. Juz yang ditasmikan 7 juz dengan predikat mumtaz. Iqbal El Banda, total hafalan 2 juz. Juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat jayyid. Malik Rafif Atullah Farli, total hafalan 5 juz. Juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Abu Musa,
total hafalan 8 juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Arkan Nabil Al-Ghani, total hafalan 2 juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Arka Satya, total hafalan 6 juz yang ditasmikan 6 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Fatir Al-Farizi, total hafalan 4 juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Haizal Fawazan, total hafalan 2 juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Iman Al-Hakim, total hafalan 15 juz yang ditasmikan 15 juz dengan predikat mumtaz. Untuk plakat setelah foto silahkan ditutup agar tidak jatuh. Muhammad Isa, total hafalan 3 juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat jayyid. Muhammad Lutfi Ridho, total hafalan 4 juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Rafi Ramadan, total hafalan 15 juz. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Muhammad Rafi Ramadan, total hafalan 15 juz yang ditasmikan 15 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Sirajuddin Sadid, total hafalan 2 juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat jayyid. Muhammad Syauqi Abdul Malik, total hafalan 3 juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid jiddan. Muhammad Tauhid Hasim, total hafalan 4 juz yang ditasmikan 4 juz dengan predikat mumtaz. Muhammad Zafran Musyaffa, total hafalan 2 juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat jayyid jiddan. Mujahid Azam Al-Wafa, total hafalan 5 juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat jayyid jiddan. Paris Al-Parizi, total hafalan 3 juz yang ditasmikan 5 juz dengan predikat jayyid jiddan. Rafif Rasendria, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Jangan lupa untuk setelah foto ambil Al-Quran dan juga goodie bag. Jangan langsung kembali ke posisi, ambil Al-Quran dan goodie bag terlebih dahulu. Raihan Arya Valerian, total hafalan 3 juz yang ditasmikan 4 juz dengan predikat jayyid. Rangga Aprian, total hafalan 4 juz yang ditasmikan 2 juz dengan predikat mumtaz. Rendra Tri Ananda, total hafalan 2 juz yang ditasmikan 1 juz dengan predikat jayyid jiddan. Sofwan, total hafalan 20 juz yang ditasmikan 20 juz dengan predikat mumtaz. Umar Najib Abdurrahman,
Total hafalan 3 juz, juz yang ditasmikan 3 juz dengan predikat jayyid jiddan. Ismail Hasan Adi Negoro, total hafalan 8 juz, juz yang ditasmikan 8 juz dengan predikat jayyid jiddan. Itulah wisudawan kita angkatan kedua. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan kami ingatkan kepada ananda bahwasannya tingkat kesuksesan kalian tidak diukur dari nilai yang kalian dapatkan. Tingkat kesuksesan kalian akan terlihat berapa banyak ilmu yang kalian amalkan. Oleh karena itu Ustaz ingatkan, mari kita capai pengamalan terhadap ilmu yang kita dapatkan. Nilai hanyalah bonus yang Allah berikan, dan semoga kita dipertemukan kembali nanti di surganya Azza wa Jalla. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Setelah ini kita lanjutkan pembacaan santri berprestasi yang telah menyelesaikan tasmi 5 juz. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum. Untuk santri berprestasi kita mulai dari yang akhwat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Untuk santri kita dari akhwat ada 17, sebanyak 17 siswa, 17 siswi yang sudah menyelesaikan 5 juz tasmi. Bagi siswi yang dipanggil silahkan maju ke podium. Yang pertama Aisyah dengan total hafalan tasmi 12 juz. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang kedua ada Aliyah Zaharani Putri dengan total hafalan tasmi 14 juz. Kemudian Azizatul Qanitah dengan total hafalan 7 juz, sudah mentasmikan sebanyak 7 juz. Kemudian Dalaika Winata Hidayat, juz yang ditasmikan sebanyak 12 juz. Faiza Amira Salsabila mentasmikan 12 juz. Fina Nailatul Izzah mentasmikan 12 juz. Gaida Azka Nafisah mentasmikan 6 juz. Hafsah mentasmikan 9 juz. Harithah Al-Yazahwa mentasmikan 11 juz. Baik, kita lanjutkan. Haura Asfiya Muzayyana mentasmikan 6 juz. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian ada Iren Faiha Hasbi dengan total tasmi 5 juz. Joanna Putri Adityanto dengan total tasmi 7 juz. Kefa Fardiana Lestari dengan total hafalan 10 juz. Mufida Aini dengan total tasmi 6 juz. Naila Hanun Kamila dengan total tasmi 8 juz. Naura Khalilah Az-Zahra dengan total hafalan 11 juz. Nurhanina Rahmah dengan total tasmi 10 juz. Dan yang terakhir
Tanisha Firyal Jainuddin dengan total tasmi 12 juz. Azami Dumiasa total tasmi 5 juz. Yani Aksari Utomo total tasmi 5 juz. Haidar Yusuf Ahmad Dijat total tasmi 6 juz. Hamizah Salam total tasmi 6 juz. Huzaifah Amin total tasmi 7 juz. Malik Rafi atau Wafani total tasmi 5 juz. Muhammad Abu Musa total tasmi 5 juz. Muhammad Arka Satya total tasmi 6 juz. Fatir, Masya Allah Fatir. Untuk siswa teladan di Pondok Pesantren Mahad Asy-Syifa diraih oleh Ananda Naura. Kepada Ananda dan orang tua untuk naik ke atas panggung dan akan mendapatkan beasiswa full 3 tahun belajar jika melanjutkan di SMA Asy-Syifa Tahfiz School. Kepada Ananda dan orang tua dimohon hadir dan naik ke atas panggung. Mana Naura? Silakan kepada Ananda Naura dan orang tua. Hadiah tersebut sebagai simbolis, ya. Ananda Naura merupakan santri teladan kedua di Mahad Tahfiz Asy-Syifa. Kita ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Dan berikut saya umumkan untuk santri teladan pertama diraih oleh Ananda Alia Zahrani. Kepada Ananda Alia Zahrani kami persilakan untuk naik ke atas panggung beserta orang tua. Dan insya Allah simbolis akan diberikan oleh Ummu Lukman, ya, selaku pembina di Putri. Hadiah berupa apa tadi? Free beasiswa full SPP, ya. Mana? Free SPP selama tingkat SMA 3 tahun, berarti free, ya Bapak Ibu, diberikan free jika melanjutkan di SMA Asy-Syifa Tahfiz School, ya. Berikutnya untuk ikhwan, kami akan sebutkan santri teladan kedua dengan beasiswa free SPP tingkat SMA sampai tamat belajar, sama dengan akhwat, ya, diraih oleh Ananda Arka Satya. Kepada Ananda Arka Satya kami persilahkan untuk naik ke atas panggung beserta orang tua. Dan insya Allah hadiah akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita sebagai simbolis, yaitu Al-Ustadz Khairul Mustafa SPD Hafizahullah Ta'ala. Beliau mendapatkan free 3 tahun SPP selama belajar di tingkat SMA. Berikutnya saya sampaikan untuk siswa teladan pertama, ya, akan diraih oleh Ananda Paris Al-Farizi, dan beliau akan mendapatkan beasiswa full selama di SMA, ya, jika melanjutkan tingkat belajar SMA, ya saja, betul, ya. Oke. Baik, silakan Ananda Paris Al-Farizi untuk naik ke atas panggung, ya, bersama kedua orang tua. Yang insya Allah simbolis ini akan diberikan oleh Bapak Abu Lukman Suyatna Hafizahullah Ta'ala. Ini Ananda Paris yang alhamdulillah mendapatkan beasiswa full selama belajar di SMA, ya, full SPP gratis, ya. Semuanya gratis, ya, di SMA, ya, sudah full beasiswa.
Siswa berprestasi akan kami sampaikan ya sesuai dengan tingkatan jusnya ya Satya, sesuai dengan tingkatan jusnya. Kemudian siswa berprestasi ketiga diraih oleh Ananda Muhammad. Banyak nama Muhammad di sini. Muhammad Rafi Ramadan, dan beliau akan mendapatkan free SPP tingkat SMA selama beliau melanjutkan SMA-nya di Ashifa. Ya, free 3 tahun. Ya, tidak bayar. Silahkan ya. Sebagai simbolis insyaallah akan diberikan oleh Al Ustadz Khairun Mustafa SPD hafizahullahu taala. Ananda Rabi ya, beliau telah mencapai 15 juz ya, dan mutkin, dan sudah diakui oleh Lajnah Pentasnif Al-Quran. Nah, berikutnya santri berprestasi kedua diraih oleh Ananda, sama-sama Muhammad ini juga, tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Iman Al-Hakim. Kepada Ananda Iman kami persilakan untuk naik ke atas panggung beserta orang tua, dan beliau akan mendapatkan free SPP selama 3 tahun masa belajar iman jika melanjutkan di Tahfiz Ashifa, di Mahat Tahfiz Ashifa. Dan beliau mencapai target dengan target 15 juz ya, dan dinyatakan mutkin oleh Lajnah Pentasihan Al-Quran di Bait Quran ini, Taman Mini Indonesia Indah. Berikutnya untuk siswa berprestasi pertama diraih oleh Ananda Sofwan. Ananda Sofwan telah menyelesaikan 20 juz dengan nilai mumtaz yang telah diuji oleh Lajnah Pentasih Al-Quran dengan predikat mumtaz ya. Kepada Ananda Sofwan kami persilahkan untuk naik ke atas panggung beserta orang tua. Dan simbolis ini insyaallah akan diberikan oleh pembimbingnya ya, Al Ustadz Rafiq hafizahullah taala Al-Hafiz insyaallah. Ya, 1 2. Oke. 1 2. Alhamdulillah selesai sudah acara kegiatan mewisudakan ya, melepas santri dan santriwati di Mahat Ashifa program kesetaraan SMP, dan masih ada agenda berikutnya yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh MC dan saya kembalikan kepada MC. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita semua telah melihat dan menyaksikan santri-santri yang berprestasi, yang alhamdulillah mereka semua mendapatkan hadiah dari pesantren Ashifa. Dan Ana berharap kepada santri-santri yang berprestasi tadi untuk senantiasa meningkatkan prestasinya dan tidak berpuas diri atas pencapaian yang telah dia capai. Baik. Kita lanjut ke susunan acara berikutnya. Acara berikutnya yaitu adalah ucapan terima kasih dari perwakilan wali santri kepada Bapak Abu Faiza. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, dan tak lupa salawat dan salam
kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ustadz Dr. Imam Arif, ada di sini ya, LCMA. Yang kami hormati pembina Yayasan Bina Sifa Buana Lestari, Abu. Assalamualaikum Abu. Lama ya nggak ketemu juga Abu. Yang kami hormati juga ada Ustadz kakak Muslim ya, Muslim ya, Masya Allah, baru ketemu juga nih, baru lihat, Masya Allah. Yang kami hormati juga kepada para ustazah, ustadz ya, yang telah setia menemani, membimbing ya ananda kita semua. Lalu pada pengurus juga ya untuk yayasan dan Mahad Asyifa. Tak lupa juga kepada para wali santri dan santriwati yang kami hormati, dan tak lupa juga kepada ananda ya, santri dan santriwati mau boarding maupun full day yang kita banggakan. Alhamdulillah ya, sangat senang sekali saya barangkali mewakili ayah dan bunda, wali santri dan wali santriwati di sini. Saya nggak tahu ya, barangkali mungkin karena dipilih barangkali mungkin dari awal pendirian saya ingat ya, Mahad Asyifa ini alhamdulillah mungkin ada di antara ayah bunda yang mengikut seperti saya ya, dari awal berdirinya Asyifa. Masya Allah, kita lihat perkembangannya dari hari ke hari, dan saat ini angkatan kedua ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, angkatan kemarin untuk kakaknya Faiza itu tidak seperti ini, belum ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Yang pertama terkait dengan kesan mungkin ya, tadi disampaikan kesan pada saat awal pendirian Asyifa, begitu ya, baru berapa orang waktu itu santri dan santriwati. Sekarang kita dengar ada 400 ya, Masya Allah. Dan kita lihat perkembangannya begitu pesat. Dan saya pribadi merasa bahwa ada kemajuan khususnya yang diraih oleh ananda sendiri, yaitu Faiza dan kakaknya Rahma. Dan alhamdulillah ya, kesannya mungkin kalau disampaikan ini tidak akan cukup 2-3 hari ya Bapak Ibu. Namun secara singkatnya seperti itu, kami bangga, kami senang berada di Mahad Tahfidz Asyifa. Tentunya yang kedua, pesan ya, pesannya juga nggak banyak. Mohon nanti ditingkatkan lagi sarana dan prasarana dari Mahad Tahfidz Asyifa. Yang kedua juga tingkatkan kualitas kuantitas dari para ustadz dan ustazahnya. Lalu berikutnya juga mohon ditingkatkan lagi komunikasi di antara pihak Mahad dengan para orang tua wali dan wali santri, supaya kita lebih intens lagi, karena saya yakin sama dengan para orang tua semuanya bahwa tugas membina mendidik itu adalah kita sendiri selaku orang tua. Mahad itu hanya ketitipan kita semua ya Bapak Ibu. Dan terakhir mungkin juga ini pesan buat kita semua. Mohon kita semua selalu tetap mendidik dan membina anak-anak kita. Dan berikutnya, walaupun kita mungkin sudah tidak di Asyifa, yuk kita bantu perbaiki, bantu kesuksesan untuk membina, mendidik Asyifa. Mudah-mudahan senantiasa lebih baik lagi dari tahun-tahun berikutnya. Demikian, terima kasih. Namun sebelum ditutup, terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah yang telah membina kita, anak-anak kita semua. Dan mohon maaf dalam perjalanan 3 tahun pastinya ada kekurangan, ada salah dan khilaf dari kami para orang tua. Mohon dimaafkan para ustadz dan ustadzah, para pengurus, para yayasan dan semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke kata sambutan yang terakhir yang akan dibawakan oleh PKBM Bina Insani
kepada Bapak Yusuf Handoko, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Semangat pagi. Ya. Mahat Ashifa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di hari ini saya mengucapkan terima kasih selaku dari perwakilan PKBM Bina Insani Madani kepada pendiri dan juga mudir di Mahat Ashifa, yaitu Al-Ustadz Dr. Ustadz Imam Arif LCMA, dan para hujaj, tamu terhormat. Saya salam takjim kepada para asatijah pula yang ada di Mahat Ashifa ini. Kemudian selamat kepada para ayah dan bunda yang telah mempunyai anak, seorang penghafal Al-Quran, Saya mewakili dari PKBM Bina Insani Madani berdiri di sini ingin menyaksikan bagaimana perayaan atau haflah wisudah Al-Quran yang dimana insya Allah di hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Mahat Ashifa ini kami melihat banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya, di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, kemudian belajar mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya terdapat ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu sains juga gitu. Jadi mempunyai hafalan Al-Quran. Tadi saya lihat ada yang 5 juz, 15 juz, ada yang 30 juz, ya. Ini suatu kebahagiaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang dimana kelak nanti mereka akan memberikan mahkota kepada bapak ibu sekalian. Dan tak perlu khawatir untuk kedepannya lagi, karena bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anaknya insya Allah sudah diikut ujian kesetaraan oleh Mahat Ashifa yang dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Imam Arif LCMA, dan alhamdulillah tahun ini lulus semua, alhamdulillah, dengan nilai termasuk nilai terbaik di antara pondok-pondok pesantren yang berekan dengan kami. Ya. Kurang lebih hampir ada 1000 murid, itu dari SMP sampai SMA, dan beberapa pesantren-pesantren boarding school, dan Mahat Ashifa ini termasuk yang mendapatkan nilai tertinggi, alhamdulillahirabbil alamin, dari segi ilmu-ilmu keumumannya. Dan bapak-bapak ibu sekalian, ijazah kesetaraan sudah sangat diakui sekali oleh pemerintah. Ya, banyak kemarin ada juga murid saya juga ada pondok tahfiz Quran, dia ngikut paket juga di tempat kami juga. Itu alhamdulillah sudah ada 4 orang yang sudah masuk di Bintara militer. Jadi di militer itu ada program penerimaan anggota TNI melalui jalur tahfiz Quran. Kemudian pula ada yang masuk dokter, kuliah dokter di Universitas Indonesia melalui jalur hafiz Quran dan menggunakan ijazah kesetaraan paket C di sekolah kami. Dan juga ada yang melanjutkan studi di Jordan, kemudian ada yang di Mesir, kemudian ada di Madinah. Jadi tidak perlu khawatir lagi mengenai ijazah atau formalitas yang ada di Mahat Ashifa Bekasi ini. Masya Allah, ini sangat luar biasa, telah disiapkan oleh para pendiri, para pengurus di Mahat ini. Dan selamat kepada para hufazul Quran
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hafalan kalian sebagai tuntunan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijalankan di setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Saya dengan Yusuf Handoko mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas salam hormatnya. Kami dari PKBM Bina Insani Madani mengucapkan sekali lagi selamat atas haflah hifzul Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para tamu undangan dan para hadirin sekalian, alhamdulillah telah sampai kepada kita yaitu puncak dari acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, kita ingin mendengarkan ucapan terima kasih dari santri ikhwan yang akan dibawakan oleh Ananda Arka Satya. Kepada Arka Satya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Selamat pagi para hadirin dan hadirat, para guru dan para staf, para tamu undangan, para wali santri, wabil khusus kepada teman-teman seangkatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya anak di sini ingin menyampaikan atau mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Dat yang telah memberikan hidayah berupa Al-Qur'an, Dat yang telah memudahkannya untuk para penghafal dan mengamalkannya, dan Dat yang telah memerintahkan apa yang ada di dalamnya untuk diamalkan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang kedua, Anda mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah atas dedikasinya dalam mentarbiyah kami, mengajari kami dengan sabar agar kami memiliki akhlak yang mulia. Terima kasih telah membimbing kami agar kami memiliki bekal untuk dunia dan akhirat. Wa jazakumullahu khairal jaza. Lebih dari 1000 hari kami berstatus sebagai santri Ashifa Tahfiz School. Kami yakin bahwa banyak perkataan dan perbuatan yang menorehkan luka di hati para ustadz dan ustadzah. Terkadang kami tidak mendengarkan nasihat dan terkadang kami tidak menyadari bahwa betapa lelahnya para ustadz dan ustadzah. Maka dari itu kami mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih ayah dan ibu. Kemudian yang teramat penting kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung, mendoakan dan mengupayakan segala hal untuk memfasilitasi kami. Tidak peduli teriknya matahari dalam kerja kerasnya. Wahai ayah ibu, doakan kami agar kami bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Hari ini hari di mana kami telah usai di sekolah menengah pertama, tetapi perjalanan kami masih panjang, masih banyak perjalanan yang harus dilalui, masih banyak pelajaran yang harus dipelajari, dan masih banyak pengalaman yang harus digali. Maka dari itu ayah dan ibu doakan kami agar kami bisa menapaki lika-liku kerasnya dunia dan kami bisa senantiasa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teruntuk teman-teman seangkatan, terima kasih telah bangga menjadi diri kalian sendiri. Terima kasih atas segala hal yang kita lalui bersama, saling mengingatkan dan menasehati. Satu hal yang ingin Anda sampaikan, jika kita tidak bisa bersua kembali di dunia, semoga Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan izinkan Ana untuk memberikan nasihat kepada diri Ana sendiri dan seluruh teman seangkatan. 3 hal saja, tidak bertele-tele, yang harus ditanamkan. Yang pertama, pentingnya kita untuk senantiasa mempererat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup kita. Jadikanlah Allah sebagai tujuan dalam karir kita. Berdoalah dan meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dengan siapapun,
bertakwalah kepada Allah atas hal apapun yang kalian lakukan. Yang kedua, jangan pernah sekalipun kalian meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama dan sholat adalah amalan yang pertama kali bakal dihisab. Yang ketiga, senantiasa kalian untuk menjaga hafalan Quran kalian. Jangan kalian berhenti dari pondok, berhenti juga tilawah dan hafalannya. Amalkan juga yang ada pada Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita lindungannya dimanapun kita berada. Amin. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dimanapun kita berada dan dalam menggapai mimpi-mimpi kita. Semoga Allah memberikan kita teman yang baik yang saling mengingati dan menasihati dalam hal ketakwaan, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para tamu undangan dan para hadirin sekalian, alhamdulillah telah usai sudah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.